Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Angeliara. Guys, di video aku kali ini aku mau bahas tentang mitos. Nah, mitos yang mau aku bahas kali ini adalah mitos mengenai air terjun tada hujan yang ada di Desa Sukolilo-Pati, Jawa Tengah. Tapi sebelum kita bahas tentang mitos air terjun tersebut, alangkah baiknya kalau kita bisa tahu materi mengenai mitos. Apa sih itu mitos? Terus apa aja ciri-ciri mitos? Fungsinya mitos itu apa? Nah, aku akan kasih materi itu dalam bentuk PPT yang akan aku bagikan. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Nah, ini adalah PPT mengenai materi mitos. Di sini aku tulis mitos air terjun tada hujan Desa Sukolilo-Pati karena kita akan bahas itu di videonya. Terus ini juga ada gambar air terjunnya. Kemudian apa itu mitos? Nah, pengertian mitos secara umum nih teman-teman. Mitos atau disebut juga dengan mite merupakan cerita prosa rakyat yang bercerita suatu kisah yang mempunyai latar belakang di masa lampau, berisikan penafsiran mengenai alam semesta dan adanya makhluk di dalamnya, serta dipercaya benar terjadi oleh yang menganutnya atau sang empunya. Sang empunya yang dimaksud di sini adalah juru kunci yang mengelola tempat tersebut. Kemudian ciri-ciri mitos. Ciri-ciri mitos yang pertama yaitu ada distorsif, yaitu kaitan antara form dan konsep yang sifatnya distorsif dan deformatif. Konsep medistorsiform menjadikan makna pada sistem tingkat pertama bukan lagi merupakan makna yang menunjukkan pada fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua ada intensional, yaitu mitos tidak ada begitu juga. Mitos sengaja dibuat, dikonstruksikan oleh budaya masyarakat dengan maksud tertentu. Ciri mitos yang ketiga ada statement of fact. Artinya mitos menaturalisasikan pesan menjadikan kita menerimanya sebagai suatu kebenaran yang tidak harus diperdebatkan kembali. Sesuatu yang berada secara alami dalam nalar awam. Lalu ciri mitos yang keempat ada motivasional. Menurut Bertes, bentuk mitos berisikan motivasi. Mitos dibuat dengan melakukan seleksi kepada berbagai kemungkinan konsep yang hendak dipakai menurut sistem semiotik tingkat pertamanya. Nah, kemudian ada fungsi mitos. Fungsi mitos yang pertama yaitu untuk mengembangkan simbol yang sangat berarti dan juga menerangkan fenomena lingkungan yang dihadapi. Yang kedua yaitu merupakan suatu sarana pendidikan yang sangat efektif dalam pengukuhan dan penanaman nilai budaya, norma sosial, dan keyakinan tertentu. Fungsi mitos yang ketiga yaitu merupakan suatu pegangan bagi masyarakat pendukungnya untuk menjalin kesetiakawanan sosial terhadap para anggotanya agar dapat saling membedakan antara komunis yang satu dengan yang lainnya. Fungsi mitos yang keempat yaitu untuk menanamkan dan mengukuhkan nilai budaya, pemikiran, ataupun pengetahuan tertentu. Dan fungsi mitos yang terakhir yaitu sebagai perangsang perkembangan kreativitas dalam berpikir. Nah, kemudian ada jenis-jenis mitos. Menurut tempat asalnya, mitos dibagi menjadi dua macam teman-teman, yakni mitos asli Indonesia dan mitos yang bersumber dari luar. Dari luar ini mencakup luar negeri ya, seperti Indonesia, Arab, dan negara di sekitar Laut Tengah. Dan juga mite atau mitos bisa diklasifikasikan menjadi mitos penciptaan dan mitos asal-usul. Mitos penciptaan merupakan mitos yang berisikan peristiwa terciptanya sesuatu. Sedangkan mitos asal-usul yaitu mitos yang berisikan peristiwa yang menciptakan proses terbentuknya sesuatu. Nah, itulah materi mengenai mitos ya teman-teman. Sekarang kita lanjut
pada pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai mitos air terjun tada hujan yang ada di Desa Sukolilo. Saksikan videonya untuk mengetahui mengenai mitos yang ada di air terjun tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelia Rika Amandana, saya dari Pati. Kebetulan saya dapat tugas dari dosen untuk mencari mitos yang ada di daerah saya. Saya dari UMKK terkait tugas pengangkat sastra yang diberikan oleh tugas saya tertarik mengambil tempat tada hujan di sini. Karena katanya terkenal mitosnya di sini, Pak. Saya pengen tahu nih mitos yang sering terjadi atau sering terdengar di tempat ini tuh apa. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, tidak apa-apa ya. Monggo perkenalkan, Pak. Saya Wartono. Bapak Wartono. Ya, Bapak Wartono. Mas Ini Mas Prasetyo. Prasetyo. Ya, Oke. Prasetyo ini pengelola. Berencana ini akan kita kembangkan ke depannya, kita kembangkan lagi. Baik, berbicara untuk mitos, Mbak. Jadi pada hujan ini kan berdiri sudah lama. Maka dari itu ya sering terjadi sesuatu yang memang tidak diinginkan oleh masyarakat dan pengunjung. Ini juga semakin surut karena apa? Karena terjadi itu tadi seperti kemarin, baru saja kemarin bulan ini Desember ya, 4 bulan yang lalu. bulan Juli itu terjadi wisata itu tenggelam. Ya, tenggelam di tada hujan itu. Ya, tenggelam. Pada saat dia renang itu oleh pengaman sudah diingatkan jangan berenang pakai celana panjang dan sebagainya. Tapi ternyata dari pengunjung itu sendiri nekat sehingga terjadi tenggelam itu. Nah, munculnya itu setelah dia penuh dengan air. Jadi dalam perut penuh dengan air baru muncul. Gitu. Jadi selama ini dalam 2 tahun ini terjadi 4 kejadian, terjadi 4 kali panas ya, terjadi 4 kali sampai meninggal. Setahun ini, Pak. Iya, 2 tahun ini, 2 tahun yang katakan. Satu masih terselamatkan karena temannya itu masih Berani berani menarik kawannya yang akan itu yang tenggelam itulah. Yang di situ kan ada pusaran air ternyata. Di dalam tada hujan itu ada pusaran air lah. Pusaran air itulah yang membuat mereka tenggelam tidak bisa kembali lagi. Itu ya untuk sementara. Kalau itu, Pak, misalnya kayak ada larangan nggak sih kalau misalnya mau ke sini, larangan nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai enggak ada. Untuk larangan baju, seragam, warna tidak ada. Tidak Hanya ada. saja untuk berhati-hati karena ini alam. Gitu. Iya, alamnya masih melekat sekali, baik itu untuk ya yang tidak bisa kita lihat ya. Mereka masih melekat sekali dengan alam yang kondisi semacam ini kan memang mungkin Mbak ini terasa mungkin ya. Ya, ini terasa di sini juga banyak memang mitos-mitos yang memang benar-benar itu masih disegani oleh masyarakat yang tidak kita tahu ternyata itu ada penghuninya. Iya, itu. Kalau penghuninya itu kenapa, Pak? Ya seperti jin lah, jelas jin. Di sini jin banyak sekali. Kayak saya baru mas saja sudah dapat terasa lagi. Padahal kita ini sering ya Pras ya, sering ke sini, tapi masih terasa. Tapi ya, alhamdulillah mereka nggak nakal kok. Selama mereka nggak diganggu gitu. Jadi kalau nggak diganggu nggak diganggu gitu Maka, ya, Pak ya. itu alamnya seperti ini. Ini sudah mulai semakin rimbun malah. Maka senang mereka kan seperti ini kan, tempat-tempat seperti ini gitu. Nah, terus untuk mitos di tada hujan itu sendiri itu kan air itu buatan alam. Jadi mengalirnya dengan alam. Semakin ini sudah sedalam ini Mbak. Dulunya itu paling sekitar 25 meter ya. 25 meter. Sekarang karena tergerus air tada hujan, air hujan yang dari pegunungan besar sekali, sehingga kedalaman ini sudah mencapai hampir 40. Makin dalam. Iya, makin dalam jadi 40. Dan tanah ini sebenarnya itu masih ada 10 meter dekat dengan gerujukan air itu. Gerujukan air terjunnya itu ya. Karena tergerus air juga sehingga ini tinggal berapa meter ini. Itu karena banjir kemarin itu memang tidak sangat luar biasa. Setiap tahun di sini sering terjadi banjir bandang. Iya.
karena ini adalah aliran sungai ini dari gunung menuju ke sini Sukolilo. Nah gunung kalau hujan, Sukolilo di sini tidak hujan, tahu-tahu air itu datang dengan begitu derasnya itu dari sungai itulah, sehingga menggerus air tanah sedikit demi sedikit dari 25 meter menjadi 40 meter lebih itu. Terus lebar ini juga semakin melebar. Dulunya itu paling sekitar berapa? Sekitar ya 30-an ya. Sekarang sudah hampir 100 meter lebar tanah sungainya itu sendiri itu. Oke. Itu. Kalau awalnya nih tempat apa Pak? Rekreasi gitu? Iya, rekreasi, dulunya rekreasi dari Awalnya pertama itu dulunya tempat penitipan anak kayak sejenis TPA. gitu. TPA, Iya. ya TPA. Terus berkembang biak rame terus kita jadikan wisata. Kita bekerja sama masyarakat di sini membuat kolam-kolam itu, dan kita tindak lanjut ke depan semakin rame terus jadilah tempat wisata air terjun Dada Hujan. Itu dulunya juga perintis gitu, perintis sedikit demi sedikit itu. Tapi memang benar, pertama ini kita membuat flagship dulu, flagship yang di situ itu ada ruang, ada bangunan itu ada tempat flagship, terus di situ juga ada waterboomnya kecil untuk anak-anak bermain lah. Terus berkembang lagi ke TPA, tempat penitipan anak. Setelah itu berkembang ke wisata ini gitu. Karena masyarakat menginginkan, lihat dari pengunjung semakin banyak, berarti respon masyarakat ini ada gitu. Iya. Ya, kenapa kok ditutup Pak tempat wisatanya? Yang pertama ini sistem pengelolaan. Yeah. Sistem pengelolaan ini masih belum begitu maksimal, ya belum maksimal, sehingga dari yang punya lahan ini sementara ditutup dulu. Dan yang pertama itu, yang kedua keamanan, dari segi keamanan. Karena ini masih semakin lama kondisi alam semakin parah, tanah semakin parah, sehingga ini dihentikan dulu demi keamanan masyarakat pengunjung itu sendiri. Gitu. Nah, ini baru kita mulai kelola lagi ini. Mau dikelola lagi ya Pak? Iya, ini dari teman-teman arsitek ini melihat struktur tanah, sehingga nanti kedepannya akan kita kembangkan lagi, kita kelola lagi, kita buat senyaman mungkin sehingga pengunjung itu lebih aman dan nyaman gitu. Mau dikelola jadi restoran Pak katanya tadi? Ya, satu kafetaria, semua ini kita manfaatkan alam ini, lahan-lahan yang ada ini kita manfaatkan semuanya. Yang penting kita keamanan dulu di air terjunnya, karena pengunjung tidak mungkin bertempat berdiam diri ya mungkin, pasti ingin melihat karena tantangan spot foto dan sebagainya. Ini nanti kita pakai akses jalan menuju ke air terjunnya. Iya, gitu. Kalau asal usulnya sendiri jenengan tahu Pak, asal usul air terjun itu? Asal usul air terjun itu dulunya memang sungai kecil Mbak. Sungai kecil ya? Sungai kecil, jadi tidak sebesar ini gitu. Tapi saya katakan itu sangat kecil sekali, karena perkembangan tahun itu semakin lama semakin terjadi erosi itu, ya erosi itu sehingga sebesar ini. Asal usulnya memang ini sungai biasa, sungai biasa. Oke, iya. Asal nama Dada Hujan diambil dari mana Pak? Dada Hujan ini adalah air ini hasilnya dari hujan, yang turun itu, sehingga ini dikatakan Dada Hujan. Jika ada mata airnya itu, kalau pada saat musim penghujan itu tidak ada, pada musim kemarau ini berkurang. Sehingga kalau musim penghujan ini besar, tapi pada saat musim kemarau ini airnya berkurang, cepat airnya, maka dikatakan Dada Hujan gitu. Itu Pak pesan kangge yang lihat kalau misalnya mau main-main ke sini apa nih Pak, pesan biar aman, biar selamat. Oke. Bagi masyarakat untuk Sukolilo, Pati dan sekitarnya, kalau mau berkunjung ke Dada Hujan, satu pesan saya, hati-hati karena rawan untuk banjir bandang. Yang kedua, kalau mau dekat dengan Dada Hujan, tolong diusahakan jangan mandi, karena di situ sangat dalam sekali, kedalamannya itu bisa mencapai 40 meter kedalamannya, sehingga nanti hati-hati, apalagi bagi pengunjung yang tidak bisa renang. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh kita spot foto, tetapi lihat tempat untuk spot fotonya, gitu. Tempatnya aman gitu. Itu sementara ya.
Ya, sekian dulu wawancara saya dengan Pak Wartono dan Mas Pras. Itu pesannya ya teman-teman, bisa diambil kalau mau main-main ke sini boleh, tapi jangan sembrono, jaga keamanan kalian dan ingat pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Wartono tadi. Sekian dulu Pak wawancaranya, terima kasih. Iya, sama-sama. Berarti pendapatnya jenengan niku mboten wonten kaitannya sama sekali nggih kalian mitos-mitos e. Sing pundi sing Tada hujan niku. enggak ada. Nggak ada nggih Pak ya. Tidak mitos, itu memang kejadian sebelumnya, kejadian yang logika, yang logis, yang masuk akal. Tidak ada karena apa, karena temannya angkor terus ada orang, selamanya baru ada orang sekali itu juga. Dan mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu sering ada orang ya Mbak, saya ke situ terus tiba-tiba melihat di situ dan itu tidak pernah. Bahkan sering ya itu kan seperti objek wisata sepertinya, tapi ya aturannya belum terkenal. Jadi sering di anak-anak sekolah datang ke situ semacam rekreasi, mandi di situ tuh sebenarnya tidak ada. Berarti kepercayaannya kembali ke kita gitu Bu. Iya, nah itu jelas tidak itu tidak mitos, itu tidak mitos. Karena memang kejadiannya itu riwayatnya orang sudah tahu. Hanya seingat saya juga baru satu kali itu selama ini seingat saya. Nah kalau mungkin tempat itu sering kali ada orang tinggal di situ, terus apa itu waktu yang lain ada kejadian yang sama, nah mungkin itu bisa diartikan mitos ya nggak mungkin gitu loh. Ya yang namanya mitos itu ya kalau dikembalikan pada orangnya sendiri ya sudah ya, kita itu orang beragama ya itu kehendak Tuhan itu ya kan. Kalau kita misalkan tidak yang namanya jalannya meninggal itu 1000 jalan ibaratnya ya kan. Jangankan di situ, di rumah kalau memang sudah jatahnya ya kan bisa juga berarti ya kan. Kita. Nah, itulah tanggapan dari beberapa warga Sukolilo mengenai mitos air terjun tada hujan. Kesimpulannya, di suatu tempat tertentu itu pasti ada cerita tersendiri yang terdapat unsur mitos di dalamnya. Kemudian benar yang disampaikan oleh Bapak Rohmat tadi, percaya atau tidaknya itu tergantung pada diri kita sendiri, guys. Yang terpenting, jika kita mengunjungi suatu tempat yang di tempat tersebut ada mitosnya dan terdapat larangan-larangan yang harus kita patuhi, maka patuhi aja guys larangan itu. Jangan diabaikan. Karena kalau kita mengabaikan nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita nanti saat mengunjungi tempat tersebut. Nah lebih baik dipatuhin aja ya, biar kita sendiri waktu mengunjungi tempat tersebut juga merasa nyaman dan juga tidak akan terjadi sesuatu pada diri kita sendiri gitu. Nah guys, itulah video mengenai mitos air terjun tada hujan. Dan video ini ditayangkan udah mendapatkan izin dari beberapa pihak. Nah sekian video kali ini. Aku mau minta maaf kalau misalnya dalam video ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe buat notifikasi video-video aku selanjutnya. Oke guys, sekian dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.